Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Dumateng para bapak ibu, para jamaah pengaosan ingkang kinurmatan, fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Monggo kita bikarumiyin kanthi ta'awudz saha basmalah kita dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, matur nuwun, kita lajengaken menika tasih al-wadhifatu tsalitsah, inggih menika tugas ketiga. Tugas yang ketiga utawi kewajiban ingkang angka 3 kagem tiang-tiang ingkang thalabul ilmi. Dados sampun kita aturaken kala ben bilih thalabul ilmi menika tolab menika boten sekedar pados, namun tolab menika pados ugi nggadahi makna nyuwun. Tolaban niku pados saged nyuwun saged atosipun pados ilmu niku kados nyuwun. Mila nek nerjemahke boten sekedar mencari ilmu ning menuntut ilmu. Ilmu niku dituntut boten mung goleki nggih. Dituntut niku ada kesan bilih ilmu niku kedah rada dioyak sekedhik. Mula tiyang ingkang mboten mengejar ilmu menika nggih biasanipun ilmu mboten dipun pikantuki nggih. Nah menika tasih al-wadhifatu tsalitsah, kita menuntaskan pengendikan ingkang terakhir kala wingi khidmatul ulama nggih, babagan bagaimana kita berkhidmat kepada orang yang berilmu. Menika wonten ada pelajaran yang perlu kita tuntaskan. Di sini dikatakan demikian ya. Wakila al ilmu itu di bagian terakhir dari yang nomor 4 itu ya. Dari nomor 3. Jadi di halaman, kalau terjemah menika halaman 14. Wakila al ilmu haribalil muta'ali kasaili haribalil makanil ali. Niki pangendikan niku wicaksana sangat nggih. Wakila lan dipun ngendikaken al ilmu haribalil muta'ali. Jadi ilmu itu bertentangan. Jadi hariba itu nggih melawan. Ilmu itu bertentangan atau melawan siapa? Lil muta'ali, bagi orang yang merasa tinggi. Kasaili haribalil makanil ali, sebagaimana aliran air itu juga bertentangan dengan tempat yang tinggi. Bapak Ibu sampun bisa memahami. Jadi al ilmu haribalil muta'al, jadi ilmu itu bertentangan atau tidak bersahabat lil muta'ali dengan orang yang merasa tinggi. Aliyun itu tinggi. Jadi ilmu itu tidak bersahabat dengan orang yang sombong. Sebagaimana air itu juga tidak bisa mengalir tempat yang tinggi. Jadi tiang itu kalau maos inggil, rumaos gede, rumaos takabur ya, ilmu itu tidak akan masuk. Makanya kalau kita mendengarkan penjelasan ilmu atau piwucal pangendikan itu memang kita harus ada positive thinking atau husnudzon. Insya Allah dalam setiap ilmu itu tersembunyi suatu hikmah. Maka kalau orang merasa takabur, ilmu ora bakal mlebu. Kados lare sik ngemengke gurune. Pun wasal-wasal kita aturaken. Jadi kalau ada seorang murid mengatakan, Pak Guru itu kan pendidikan zaman dulu itu paling nggak tahu lah teknologi, jadi ilmunya itu sudah kuno, out of date nek bahasane wong enom ya. Jadi seperti itu nggak boleh. Karena apa? Karena sifat takabur. Takabur itu pengertiannya apa itu? Jadi takabur ini dalam Islam ini merupakan musuh utama dari kebaikan. Sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada mithqala dzarratin, ada sebesar zarah sekalipun. Jadi zarah itu kalau dulu diterjemahkan biji sawi.
Karena zaman dulu orang melihat zat yang paling kecil itu ya biji sawi. Kita panjenengan tidak bisa melihat biji sawi seperti apa. Kalau jagung masih agak besar, dale agak besar, ini biji sawi kecil. Makanya dulu mudahnya miskola dzarratin itu sebesar biji sawi. Nah, kalau orang modern sekarang sudah tahu lebih detail, ada inti atom, ada neutron, ada elektron yang kecil sekali yang nggak bisa diamati oleh mata. Ya, darah itu intinya benda paling kecil. Jadi karena dulu tahunya itu orang itu darah itu biji sawi, ya diterjemahkan biji sawi. Tapi kalau sekarang orang mengetahui hal yang lebih kecil lagi. Jadi intinya bahwa miskola dzarratin min kibrin itu adalah sekecil apapun, sekecil apapun dari biji sawi, ya. Jadi sebesar, artinya itu zat sekecil apapun, apabila itu kesombongan, itu akan menjadikan orang itu terhambat jalan ke surga. Nah, kesombongan itu apa Bapak Ibu? Kesombongan itu dikatakan mahwal kibru, al kibru itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Jadi yang namanya sombong itu batorul haq, menolak yang benar, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Batorul haq wa ghamtun nas. Jadi kita itu kalau ada kebenaran itu, ya ini karena kita mungkin merasa hebat gitu ya, atau kita itu merasa lebih tinggi, kita itu terkadang tidak mau menerima sesuatu yang mestinya itu benar. Ya, orang sering mengatakan kayak meng cah wingi sore gitu ya, kayak meng cah cilik rung tau tuwa ya. Aku lah tau tuwa terus tau enom gitu ya. Jadi kayak rung tau tuwa, kayak teori tok. Tetapi dalam apa yang disampaikan coba para sahabat Nabi yang diceritakan di dalam sirah-sirah luar biasa, itu ketika itu masih muda-muda semuanya. Yang namanya Abdullah bin Abbas itu masuk Islam ketika juga masih remaja. Abu Bakar Siddiq saja yang cukup dewasa, wong Nabi saja diangkat menjadi Rasul itu 40 tahun, dan para sahabat itu masih banyak anak muda. Bahkan Usamah bin Zaid, Jaisu Usamah, dijadikan komandan perang di zaman Umar bin Khattab, usianya sekitar 17 tahun, belum ada 20 tahun, itu sudah jadi komandan perang. Komandan perang itu kalau sekarang ya itu sudah jenderal yang matang secara emosional dan secara profesi. Ketika itu 17 tahun. Namun pancangatan Bapak Ibu semuanya ya, kedewasaan itu terkadang terkait lingkungan. Saya pernah berdialog dengan orang Perancis yang mau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, alhamdulillah ya. Dia ngajar bahasa Perancis di Gajah Mada. Berkali-kali dengan saya ketemu untuk berdiskusi tentang Islam, karena sebelum masuk Islam dia ngejak diskusi dulu. Alhamdulillah dia masuk Islam gitu ya. Jadi cuman ketika mengucapkan syahadat di daerah Bantul saya diundang tidak bisa ya. Jadi tapi dialognya itu sering ketemu saya, termasuk yang dia tanya gini, apakah dulu Rasulullah itu tidak, nek zaman sekarang seperti melanggar HAM karena menikah dengan anak putri yang masih kecil yang namanya Siti Aisyah, kan belum ada 10 tahun ketika dilamar. Apa itu? Tidak, istilahnya sekarang pedofilia. Orang yang berjodoh dengan anak kecil kan nggak boleh. Jadi itu saya mengatakan, loh, zaman dulu itu beda sama sekarang. Coba kita lihat, ya mungkin ibu kita, mbah-mbah kita itu dulu SD lulus saja udah menikah. Ya betul. Yang ngapunten ibu saya juga begitu. Nanti lulus SD, jadi belasan tahun sudah menikah. Nyatanya mereka itu juga bisa mengasuh anak. Jadi yang namanya kedewasaan itu juga terkadang itu karena lingkungan. Yang namanya kedewasaan itu juga terkadang karena lingkungan. Anak-anak yang ngomong adiknya, adik-adik yang ngomong adiknya, ya, anak-anak yang ngomong itu akan lebih dewasa daripada anak yang nggak pernah ngomong. Jadi kan begini ya, yang namanya kemanjaan itu juga karena situasi. Saya itu kemarin nunggu mahasiswa itu pada ospek ya, itu dijemur ya, bukan dijemur, maksudnya suruh baris sampai jam 9 saja sudah banyak yang do pingsan.
mana sesak napas, ini GERD, itu GERD itu asam lambung sana. Saya bilang, kamu itu sekarang generasi Gen Z, terlalu manja. Di rumahmu pakai AC, di kendaraan pakai AC, di sekolahmu pakai AC, dijemur tekan jam 9 aja dong geledak. Jadi kita itu kalau tidak pernah dibiasakan, ya kita tidak akan kuat. Orang mengatakan bisa karena biasa. Nah, maka orang dulu itu berbeda situasinya sama sekarang. Karena dulu itu seperti itu, maka Siti Aisyah dalam zamannya ketika itu juga kita bisa bayangkan seperti mbah-mbah kita dan ibu-ibu kita yang menikah itu usia di bawah mungkin 13 tahun. SD lulus, wis dilamar dan kemudian menikah. Jadi artinya itu situasional. Nah, maka kembali ke tadi. Saya tadi menyampaikan bahwa di zaman Rasulullah itu orang-orang masih muda. Saya tadi sebutkan Usamah bin Zaid diutus sebagai panglima perang di zaman Abu Bakar itu usianya belasan tahun, sekitar 17 tahun. Jadi ya ini sudah bisa memimpin pasukan. Jadi seperti itu ya. Karena itu tadi ya, pendidikan itu bisa mempengaruhi, lingkungan hidup bisa mempengaruhi gitu ya. Ada anak yang sampai dewasa saya seperti kanak-kanak karena nggak pernah diserai tugas dan tidak diberikan penempaan terhadap hal itu ya. Maka kembali ke tadi, batorul haq wa hum tunas, artinya mereka itu meremehkan yang benar dan hum tunas, menolak yang benar dan meremehkan manusia. Ini ada pengendikan yang bagus sekali. Ini ada kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengucapkan, redaksinya mungkin beda-beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tapi diantaranya kurang lebih begini: al-hikmatu dhalatul mu'min fa in wajadtaha fa anta ahaqu biha. Yang namanya hikmah, wisdom, kawicaksanaan, kebijaksanaan, yang namanya wisdom ya, kawicaksanaan, kebijaksanaan, itu dhalatul mu'min, itu sebenarnya milik orang mukmin yang tersesat atau hilang. Ini kayak Sugeng Rawuh ya, dumateng Bapak Lurah, Bapak dari Kapolsek dan Bapak dari Koramil. Ini kita lanjutkan dulu sampai lebih 40 menit ya, sebagaimana jadwal. Nyuwun ngapunten sekecak akan rumiyin menika. Al-hikmatu dhalatul mu'min, yang namanya hikmah, kebijaksanaan, kawicaksanan, pemikiran ingkang sae, pamanggih ingkang trep, pamanggih ingkang tepat, itu dhalatul mu'min. Ngendikanipun Ali bin Abi Thalib, itu adalah dhalatul mu'min, milik orang mukmin yang tersesat, yang hilang. Jadi ada misalnya orang kafir, orang di negara barat yang nggak beragama, tapi perkataannya itu kok bagus, nasihatnya itu benar. Itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib dhalatul mukmin, milik orang mukmin. Kudune sing duwe, yang punya seperti itu orang mukmin, tapi orang mukmin ki gak kelangan. Orang mukmin malah pendapatnya, pemikiran, pemanggihipun tidak bijaksana. Dalam mendidik anak malah tidak bijaksana. Kudune orang mukmin yang seperti itu. Sekarang ini negara dengan pendidikan terbaik di dunia, di riset di dunia, namanya Finlandia. Finlandia di Eropa. Finlandia gitu. Itu pendidikannya dikatakan terbaik di dunia. Jadi kok bisa terbaik seperti apa? Ternyata di sana itu tidak ada anak yang dikatakan bodoh. Kabeh bocah iki pinter, meng pintere beda. Jadi kalau sudah tingkat SMA, ini contohnya ya, contohnya sedikit saja. Kalau sudah sampai SMA, yang hobinya olahraga, di sekolah itu nanti hanya sampai jam 10 atau berapa, selebihnya masuk ke olahraga. Yang suka kerajinan, keterampilan handcrafting, masuk ke pusat kerajinan. Yang senang lukis, masuk ke lukis. Nanti sore mereka pulang. Mungkin anak kene njur nggak ada pulang nek dikono kowe. Gluyuran nang pinggir dalan nang endi gitu ya. Tapi di sana enggak, itu dibuat seperti itu. Sehingga anak itu enggak ada yang bodoh, adanya pintere beda. Tidak semua bisa dipaksa bijine rapot rata-rata sama. Tidak bisa dipaksa kalau dalam perguruan tinggi IP-nya harus mendekati 4. Wong pintere beda-beda.
Ini yang saya katakan dholatul mukmin. Jadi itu orang mukmin itu mestinya dalam pendidikan juga bagus. Tapi faktanya sekarang, ya orang-orang non muslim itu banyak yang pendidikannya lebih bagus. Itu dholatul mukmin, milik orang mukmin tapi hilang. Saya beri contoh lagi. Kita itu sejak kecil sudah diajari dalam sejarah Thomas Alva Edison, penemu bola lampu atau listrik. Penemu bola lampu atau listrik dan pendiri perusahaan listrik di Amerika namanya General Electric. Hebat sekali ya. Si balik itu pernah dibeli oleh J. Electing. Itu perpanjangan tangan perusahaan di Amerika General Electric. Sehingga Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ketika SMP ya, itu dalam ceritanya itu orang tuanya diberi surat. Diberi surat, anaknya tanya, "Bu, apa surat yang diberikan sekolah?" "Oh, isinya begini, karena kamu itu sudah pintar, sudah bisa, kamu besok nggak usah berangkat sekolah." Betul, ramah kan? Akhirnya dia meneliti macam-macam dan jadinya penemu listrik. Setelah ibunya mati, lemari ini ibaratnya kalau di sini almarinya dobrak-abrik sama Thomas Alva Edison, dan surat itu masih disimpan sama ibunya, dibuka sama Edison itu, suratnya itu isinya nggak begitu. Suratnya itu isinya, "Wahai ibu, berhubung anak Anda itu tidak bisa mengikuti pelajaran, besok nggak usah masuk." Tapi ibunya nggak tega toh, menceritakan itu kepada anaknya bahwa kamu itu nggak bisa mengikuti pelajaran, maka besok nggak sekolah. Sama ibunya dikatakan begitu, nak, kamu itu sudah bisa mengikuti sudah tahu ilmu itu, maka kamu nggak perlu ke sekolah. Padahal surat dari gurunya mengatakan berhubung anak Anda ini nggak bisa mengikuti pelajaran. Jadi itu ternyata karena mungkin gurunya menilai bahwa kepandaian itu hanya rata-ratanya wawu kosong tadi. Padahal kalau diteruskan sekolah, belum tentu dia malah bisa menemukan listrik atau bola lampu. Nah, ini yang mau saya sebutkan kenapa kok sampai Thomas Alva Edison itu punya kata-kata begini, "No substitute for hard work." Artinya kerja keras itu nggak bisa digantikan. Kamu boleh kaya, kamu boleh keturunan orang hebat, kamu boleh sekolahnya tinggi, tapi kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak akan sukses. Kerja keras nggak bisa digantikan, no substitute for hard work. Ini saya ngomong Thomas Alva Edison, udah bang Islam gitu ya. Nah ini yang saya katakan, al-hikmatu dholatul mu'min. Yang namanya wisdom, kebijaksanaan, kawicaksanaan, pemanggih ingkang sae, terkadang itu diucapkan bukan oleh orang mukmin. Tapi menurut Imam Ali bin Abi Thalib, dholatul mu'min itu milik orang mukmin yang hilang. Mestinya saya ngomong oleh orang Islam. Kowe ra urusan bapakmu ki sugih, ra urusan sekolahmu dhuwur, tapi kamu harus kerja keras. Nggak ada gantinya kerja keras. Harta bisa habis, keturunan bisa bergulir dalam kehidupan ini, tapi kalau kamu kerja keras, kamu akan mendapatkan sesuatu. Dalam pepatah namanya manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Where is the will? Di mana ada keinginan, there is the way, akan ada jalan. Di mana ada keinginan, maka pasti akan ada jalan. Maka dari itu namanya al-hikmatu dholatul mu'min. Di dalam hikmah juga dikatakan undur makola wala tandur man kola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Alah mencah di sora sekolah ngono kok omong yang ngono. Kalau omongannya bagus kayak Alva Edison tadi, SMP Pak SMA lulus gitu ya. Jadi artinya bahwa kita ada kultum di masjid-masjid, kultum di musola yang itu hanya anak muda sambil latihan, tapi kalau ikhlas, insya Allah itu isinya itu akan baik. Karena ikhlas itu asal dari segalanya. Mbok bagus saja kalau penuh tendensi jadi nggak bagus. Jadi ada pepatah, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Itu kalau dalam bahasa asing namanya missa solemnis. Apa yang dari hati akan sampai ke hati. Apa yang di bibir saja ya akan sampai ke bibir saja.
Kembali itu. Jadi itu penjelasan dari bahwa ilmu, jadi penghentikan dalam Ihya ini dikatakan al ilmu haribalil muta'ali, ilmu itu bermusuhan dengan orang-orang yang merasa tinggi atau merasa sombong. Kasaili haribalil makanil ali, sebagaimana aliran air itu juga tidak akan pernah mau mengaliri tempat-tempat yang tinggi. Maka kita yang menuntut ilmu harus merendahkan diri kita agar air itu mengalir kepada kita. Itu penting ya, salah satu kunci ilmu, kita tidak boleh sombong dan merasa sudah tahu, karena apa tadi, ilmu itu lemrasuk itu seperti itu. Maka ini kalau di kalangan para ulama dulu, santri-santri itu tidak boleh menyombongkan diri gitu ya, menyombongkan diri. Jadi sifat dalam, tapi Nabi sendiri itu suruh andap asor kok. Wahfid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Wahai Rasul, wahfid janahaka, janah itu sayap, ini ibarat ya, rendahkan sayapmu wahai Muhammad bagi pengikutmu. Rendahkan sayapmu itu ya ini kiasan, artinya merendahkan sayap itu, sayap kan lambang kesombongan ya, jadi itu rendahkanlah. Nah, maka dari itu kita dalam menuntut ilmu, mari kita semuanya senantiasa hati kita itu kita rendahkan, kita bikin diri kita, akal kita, pikiran kita itu menjadi dataran rendah sehingga air itu akan mengalir. Kalau kita ini sombong, merasa tinggi, maka itu ibarat kita sedang membangun dataran tinggi sehingga ilmu tidak akan pernah menjangkau. Maka tadi saya katakan, terkadang ya saya sendiri juga mendengarkan anak-anak yang ditugasi kultum, di tarawih, di subuh, ya kita dengarkan. Terkadang ada hikmah tersembunyi yang itu kita tidak tahu. Ilmu boleh sama, tapi penyampaian setiap orang itu akan menjadikan ilmu itu berbeda. Karena orang melihat sesuatu itu akan berbeda. Makanya dalam fikih itu ada 4 madhab lebih. Ayatnya sama, hadisnya sama. Karena pandangan orang itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Jadi ada orang yang melihat gelas itu, ada yang tadi ya, kalau yang sering secara umum dikatakan, ada yang melihat airnya tinggal separuh, ada yang masih separuh, ada yang kosong separuh. Jadi kalau orang suka ketakutan, dia akan lihat kosongnya, wah wis kalong separuh. Tapi kalau orang yang positif masih separuh gitu ya. Jadi itu, jadi ilmunya sama, informasi sama, itu bisa berbeda-beda. Maka kitab tafsir itu kalau mau nyari, itu ratusan kitab tafsir di dunia, padahal satu tafsir saja 10 jilid. Kok bisa banyak sekali? Karena mufasir itu setiap zaman juga nanti berbeda, seperti zarah tadi. Kawakib itu bintang terjemahnya dulu, tapi kan sekarang kan galaksi, planet, karena ternyata bintang itu banyak yang tidak kelihatan juga. Dulu sudah saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwa belum ada ilmuwan satupun di dunia ini yang mengetahui batas pinggir dari dunia ini. Jadi jagat raya niku dukisa niki dereng dingertosi kalih ilmuwan yang ahli dari manapun, eneng boten batasnya pinggir. Dulu sudah saya katakan, kalau kita punya pesawat luar angkasa yang sangat cepat, maka itu akan berjalan terus sampai tahunan, nggak akan tahu pinggirnya. Loh, lalu pinggirnya di mana? Ya ini keterbatasan manusia. Maka manusia semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin tidak tahu apa-apa. Kita taunya Plumbon, Morjo, hebat sekali. Tapi kalau kita lihat nanti, kalau itu kita naik ke atas, maka Plumbon itu akan nggak kelihatan. Indonesia menjadi titik, bumi saja akan menjadi setitik debu. Karena matahari jauh lebih besar, dan itu dijauhkan lagi, akan nggak kelihatan. Nanti hanya akan seperti kabut. Itu kalau lihat para ilmuwan yang sudah punya teropong-teropong yang bisa neropong dalam jarak yang saya nggak bisa membayangkan ya. Itu namanya di Amerika ditemukan teleskop Hubble, namanya Hubble itu di California. Jadi setelah teleskop itu ditemukan, pandangan manusia tentang alam ini berubah, jebule gitu semuanya. Oh, jebule bintang itu nggak hanya itu ya, jebule masih ada lebih jauh lagi, jebule lebih besar lagi.
Maka dalam Al-Quran itu orang yang berilmu itu mesti akhirnya akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari neraka. Dulu kan saya katakan ya, kenapa Indonesia belum bisa keluar angkasa ke bulan atau ke planet Mars? Karena belum bisa membuat pesawat yang kecepatannya seperti saya ceritakan kemarin. Kecepatan maksimal dari pesawat luar angkasa kalau pas banter itu 30.000 km per jam. Itu baru bisa naik ke bulan, naik ke planet Mars. Dan biasa dari para astronot itu tinggal di bulan itu setahun lebih. Awake dhewe tasih mikir nek adoh semono yo lesangmu kepiye. Mungkin memang benang Jakarta wae tasih pirang-pirang wedi nek ra nemoni warung ya nek dodol kaya sing tak senengi gula nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Nah, ini mau ke planet Mars atau bulan ya. Jadi seperti itu nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih 4 menit gitu ya. Jadi intinya bahwa kesombongan itu bagi kita semuanya itu harus kita hapuskan. Jadi agar kita itu menjadi dataran rendah bagi ilmu, bagi hikmah. Tapi kok ada pangendikan yang demikian ya. Jadi kok ada orang-orang yang gini, dalam surat As-Saff kan ada kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun, sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan, itu artinya bahwa ada perkataan-perkataan yang tidak diikuti, tidak didengar, karena apa? Itu perkataan yang mengajak jelek, yang mengajak tidak baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya tidak perlu lanjutkan ke yang tugas yang keempat ya, karena nanti tidak terpenggal. Jadi ini cukup sampai al-wadhifatu tsalitsah. Insya Allah pada pertemuan depan, karena untuk yang Sabtu depan sekali lagi saya umumkan itu diliburkan, diganti dengan acara tasyakuran hari Ahad jam zuhur ya. Milo Sabtu depan ini tidak ada pengajian, ini diganti itu. Bapak Ibu lan para rawuh sedaya mekaten ingkang saged kita bahas sesarengan wonten kesempatan menika, mugi-mugi dados pepenget dhateng kita panjenengan sedaya. Banyak salah dan khilafnya kami mohon maaf, maka mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.